tapi setengah kaki saya sudah hidup di alam roh. Jadi saya diperlihatkan di alam roh itu saya tidak masuk surga. Saya masuk dalam kegelapan, masuk neraka. Dan di saat itulah saya mengalami ketakutan yang luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat Paskah. Perkenankanlah pada Minggu Paskah ini saya hendak sharing, hendak bersaksi tentang pengalaman hidup saya, bahwa Tuhan telah melawat saya, mentahirkan saya melalui kuasa bilur darah salib Tuhan Yesus Kristus di masa tua saya ini. Setelah semenjak anak-anak saya mengalami proses, mengalami gangguan kesehatan roh, gangguan jiwa, gangguan kesehatan, hingga di masa pensiun. Dan setelah pensiun, Tuhan berkenan melawat, mentahirkan hidup saya melalui kuasa bilur darah salib Tuhan Yesus Kristus. Pada saat masa anak-anak, masa kecil saya merasa sungguh bahagia. Saya lahir dan tinggal di pedesaan, dan saat itu di masa-masa tahun 65-67 saya masa anak-anak, saya bahagia karena bapak saya seorang guru dan petani, sehingga di masa itu di kampung saya, bapak ibu saya, keluarga saya cukup terpandang. Kemudian pada saat saya kelas 5 SD, saya ikut ibu saya. Ibu saya menyatakan, memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ikut ibu saya karena saya senang melihat di gereja Bapak Ibu jemaat gereja berbahagia dengan menyanyi lagu-lagu pujian. Jadi saya ikut ibu saya ke gereja karena saya melihat sukacita jemaat Tuhan. Di masa itu, kemudian ketika ibu dan saya menjadi Kristen, keluarga saya sungguh terberkati karena bapak sebagai guru, kemudian sebagai petani, juga memiliki usaha gilingan padi cukup sukses. Jadi di masa tahun 70-an, keluarga saya dan saya mendapatkan berkat yang luar biasa. Namun ternyata semenjak itu nampaknya roh-roh jahat, roh-roh kegelapan tidak begitu mau melepaskan kami, dan mulai saat itu nampaknya roh-roh kegelapan juga hendak mengambil kembali keluarga kami untuk tidak ikut Tuhan Yesus Kristus. Secara pribadi, khususnya saya, semenjak kelas 6 SD saya mengalami problematika psikologis, dan selama 8 tahun semenjak SMP dan mulai SMP kelas 3 saya mengalami depresi cukup berat. Jadi depresi kronis hingga lulus SMA. Jadi saya selama 8 tahun mengalami depresi kronis, depresi berat. Dan kemudian hidup saya mengalami ketidakdamaian. Di saat saya kecil, saya merasakan sukacita, bahagia. Tapi kemudian tahapannya saya mengalami depresi berat, mengalami ketertekanan psikologis,
mengalami kehampaan, kegersangan, ketawaran. Itu saya alami sehingga saya pensiun, itu ringkasnya. Walaupun saya tetap menjadi orang Kristen, rajin beribadah, rajin pelayanan, tetapi saya belum merasakan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, belum merasakan damai sejahtera, belum merasakan damai sejahtera bersama Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian saya mengalami terjadi pergulatan antara hidup bersama Tuhan, juga hidup kedagingan saya. Kemudian setelah saya pensiun, saya mengalami sakit fisik saya, sehingga saya dirawat oleh 8 dokter spesialis, yaitu antara lain dokter spesialis urologi, dokter spesialis gastro, dokter spesialis digestif, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis ahli gizi, kemudian juga dokter spesialis jantung, dan ada yang lain saya agak lupa. Oh ya, juga dokter spesialis psikiater. Jadi saya sungguh pada saat pensiun, saya lengkap mengalami gangguan sakit penyakit, sakit roh, gangguan kesehatan roh, gangguan kesehatan jiwa, dan juga gangguan kesehatan tubuh fisik saya. Saya mengalami operasi potong usus karena ada tumor usus, dipotong 1 meter, kemudian serangan jantung, kemudian batu ginjal, asam urat, kemudian juga yang lainnya. Saya mengalami kondisi tubuh selama 3 tahun, proses pemulihan dengan 8 dokter spesialis. Nah, ketika dalam perawatan itu dan ketika saya mau dioperasi potong usus, saya mengalami di malam itu, mengalami suasana saya jadi setengah kaki saya masih hidup di dunia, tapi setengah kaki saya sudah hidup di alam roh. Jadi saya diperlihatkan di alam roh itu saya tidak masuk surga, saya masuk dalam kegelapan, masuk neraka. Dan di saat itulah saya mengalami ketakutan yang luar biasa, dan kemudian saya mohon ampun kepada Tuhan, mohon perkenan kesempatan untuk saya bisa diberi kesempatan hidup untuk mengakui kesalahan dan dosa-dosa saya, untuk dapat mendapatkan kesempatan saya bisa bertobat. Puji syukur pada Tuhan, ternyata Tuhan berkenan melawat, memberikan perkenan kesempatan hidup kepada saya. Dan semenjak itulah saya sungguh-sungguh mohon ampun kepada Tuhan di depan pendeta. Jadi saya harus mohon ampun di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, melalui perwakilan pendeta. Saya mohon ampun secara total atas segala kesalahan dan dosa-dosa saya. Dan semenjak itulah saya sungguh merasakan damai yang luar biasa dan mendapatkan jamahan lawatan Tuhan. Roh saya menjadi sehat, jiwa saya menjadi sehat, dan saya mendapatkan mujizat Tuhan. Tubuh saya juga mulai proses pemulihan, dan saya juga mulai sehat tubuh saya. Dan hal yang paling penting, saya mendapatkan kesempatan hidup. Jadi saya dilawat Tuhan, Tuhan yang sungguh-sungguh datang hadir untuk menjamah dan melawat saya. Dulu saya mengalami gangguan kesehatan jiwa hampir gila dengan depresi berat, namun Tuhan telah memulihkan roh saya, telah memulihkan jiwa saya, juga memulihkan tubuh saya, dan yang terlebih penting, Tuhan memberikan kesempatan hidup untuk saya bisa hidup dalam jalan Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan. Dan saat ini saya sungguh-sungguh dapat merasakan indahnya hidup ini. Saya dapat merasakan bahagia, damai sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudaraku,
di masa Paskah ini saya sungguh merenungkan, saya sungguh bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus Kristus benar-benar telah menderita secara totalitas. Jadi Tuhan Yesus Kristus berkenan mengambil alih penderitaan yang seharusnya saya alami karena dosa-dosa saya, dan kemudian Tuhan Yesus Kristus bangkit mengalahkan maut, mengalahkan dunia ini, menjadi Tuhan yang kuasa untuk menebus, menyelamatkan diri saya. Jadi saudara-saudaraku, saya sungguh mengalami mujizat yang luar biasa. Saya yang telah mengalami gangguan roh, gangguan jiwa, gangguan tubuh saya dengan sakit penyakit kronis saya, tetapi Tuhan Yesus Kristus benar-benar Tuhan yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan yang hidup, Tuhan Alfa dan Omega, yang masih memberikan mujizat hingga sampai saat ini. Dan itu saya alami, saudara-saudaraku. Jadi di masa Paskah ini saya menguatkan Bapak Ibu Saudara, barangkali mengalami kondisi ketertekanan, mengalami kepedihan, jangan putus asa. Tuhan Yesus Kristus masih ada, hadir, dan tidak berubah. Tuhan Yesus Kristus telah bangkit dan hidup sebagai Tuhan yang hidup untuk mengatasi segala pergulatan, kesulitan, penderitaan kita. Demikian yang dapat saya saksikan tentang hidup saya, yang dulu saya sudah mati dalam gelap dan hidup kembali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam bahagia. Tuhan memberkati. Salam. Terima kasih.